Anda di channel Kaya Finansial. Bayangkan ini, mata baru setengah terbuka, tapi HP sudah bergetar seperti alarm bahaya. Layar penuh miss call dari nomor asing, satu demi satu masuk tanpa jeda. Dada sesak, napas pendek, tangan dingin. Rasanya seperti dikejar bayangan sendiri. Padahal Anda cuma di kamar. Sekarang dekatkan kamera. Yang paling menakutkan bukan angka tagihan, tapi rasa malu yang menekan kepala Anda. Takut ibu bapak tahu, takut pasangan kecewa, takut atasan atau teman kantor ikut terseret. Anda merasa jadi beban, merasa gagal jadi tumpuan keluarga, dan itu yang bikin tidur Anda pecah tiap malam. Saya ingin Anda dengar kalimat ini pelan-pelan. Banyak orang Indonesia ada di posisi yang sama. Gaji UMR berkejaran dengan harga beras, susu, bensin, kontrakan, obat orang tua. Banyak yang berutang bukan untuk foya-foya, tapi untuk bertahan. Anda bukan kriminal, Anda pejuang keluarga yang sedang kehabisan amunisi. Tapi ada satu musuh yang lebih berbahaya dari penagih, yaitu kepanikan. Saat panik, otak mencari jalan cepat, lalu muncul keputusan fatal, pinjam aplikasi B untuk bayar A, besok pinjam C untuk nutup B. Itu awal kiamat finansial, bukan karena utangnya, tapi karena Anda kehilangan kendali dan memelihara bola salju. Di video ini saya tidak akan menjual uang gaib atau janji kosong. Saya akan bekali Anda perisai hukum resmi, plus naskah jawaban yang bisa Anda ucapkan saat ditekan, supaya Anda tetap tenang, tetap berwibawa, dan punya bukti. Targetnya sederhana, Anda berhenti gemetar, mulai berpikir seperti negosiator. Sebelum kita lanjut, kita harus memutus satu mitos yang paling menghantui. Banyak yang hidupnya runtuh bukan karena penagih, tapi karena bayangan penjara di kepala. Jadi jawab jujur, apa yang paling Anda takutkan, dipermalukan, atau diborgol? Sebentar lagi saya jawab, apakah gagal bayar pinjol bisa membuat Anda di penjara? Pertama, kita luruskan aturan emasnya. Utang piutang itu ranah perdata, bukan pidana. Bahasa warung kopinya, polisi mengurus maling dan penipu, bukan orang yang telat bayar cicilan karena pemasukan seret. Jadi saat ada ancaman saya lapor polisi, jangan runtuh. Itu sering cuma tekanan psikologis supaya Anda panik dan bayar apapun caranya. Perdata itu apa? Ini soal prestasi. Janji bayar tidak terpenuhi sesuai perjanjian. Konsekuensinya ditagih, dinegosiasikan, atau digugat perdata, tapi bukan otomatis diborgol. Banyak orang takut berlebihan karena kata utang terdengar mengerikan, padahal di hukum ini sengketa kontrak. Pahami peta ini supaya bayangan penjara berhenti menguasai kepala Anda. Pegang pasal yang menenangkan. Di UU HAMNO 39 tahun 1999 pasal 19 ayat 2, intinya tidak seorang pun boleh dipidana penjara atau kurungan hanya karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Ini pagar hukum, simpan, screenshot, catat, karena ini yang membuat ancaman di penjara kehilangan taring. Namun saya tidak akan menjual rasa aman palsu. Ada satu celah yang bisa jadi pidana, pemalsuan saat pengajuan, misalnya KTP palsu, slip gaji palsu, atau pakai identitas orang lain. Itu masuk penipuan atau pemalsuan dokumen. Kalau data Anda asli dan tidak merekayasa dokumen, maka masalah Anda tetap cash flow dan perdata. Berikutnya, bedakan lawan. Pinjol legal yang terdaftar punya aturan penagihan, jam penagihan, larangan intimidasi, dan jalur pengaduan. Mereka bisa keras, tapi ada rem dan sanksi. Pinjol ilegal sering main teror dan sebar data karena tidak tunduk pada kepatuhan. Prinsipnya, yang legal kita hadapi dengan prosedur dan bukti, yang ilegal kita hadapi dengan blokir, dokumentasi, dan pelaporan. Terakhir, risiko terburuk yang nyata adalah catatan kredit memburuk di SLIK OJK, dampaknya Anda sulit ambil KPR atau kredit lain untuk sementara. Itu konsekuensi finansial, bukan penyitaan aset semaunya. Penyitaan butuh proses hukum. Anggap ini masa puasa kredit dan pakai untuk merapikan hidup dingin, rasional, pakai kalkulator.
Kalau suatu hari ada penagih datang, ubah posisi mental Anda dari buronan jadi tuan rumah. Jangan intip dari balik gorden seperti orang bersalah. Keluar dengan tenang, temui di teras, jangan persilakan masuk rumah. Berdiri tegak, bahu tidak turun, tatap mata seperlunya. Ekspresi boleh kaget, tapi suara harus stabil karena mereka membaca rasa takut Anda. Sebelum bicara soal bayar, Anda wajib melakukan verifikasi. Anda tidak sedang melawan manusia, Anda sedang menguji prosedur. Minta 4 hal: ID card, KTP, surat tugas resmi, dan sertifikat profesi penagihan, SPPI. Kalimatnya tegas. Mas, saya mau kooperatif, tapi tunjukkan dulu identitas dan surat tugas. Kalau tidak lengkap, saya tidak akan melanjutkan pembicaraan. Saat mereka mulai meninggi, gunakan senjata paling sederhana yang paling ditakuti, rekaman. Keluarkan HP, rekam terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Bilang, demi keamanan saya dan Mas, pembicaraan ini saya rekam ya, biar jelas kalau nanti ada evaluasi dari kantor. Banyak yang langsung berubah sopan karena kamera membuat mereka sadar ada konsekuensi. Lalu pakai teknik piringan rusak, broken record. Anda tidak perlu debat, tidak perlu curhat, tidak perlu jelaskan drama hidup. Ulangi satu kalimat inti terus-menerus. Saya mengakui utang, saya belum ada dana, saya akan bayar pokoknya nanti via aplikasi. Ulang. Mereka memancing emosi supaya Anda menyerah, jadi jangan kasih panggung. Anda juga punya hak jam penagihan dan etika. Jika mereka menelepon lewat jam 20.00, mengancam, memaki, menyebut sebar data, atau menekan secara verbal, catat waktu, simpan bukti, dan jadikan itu tiket laporan. Untuk yang legal, jalur pengaduan bisa membuat mereka kena sanksi. Jadi jangan cuma takut, kumpulkan bukti karena bukti mengubah posisi tawar Anda. Dan perlu realistis, penagih lapangan tidak selalu datang. Yang paling sering adalah teror digital, WA ke Anda, dan lebih parah, WA ke kontak darurat. Itu yang bikin muka panas di kantor, bikin hubungan retak, dan bikin Anda ingin menghilang. Tenang, setelah SOP lapangan ini, kita lanjut ke langkah damage control digital supaya nama Anda tidak dibantai di grup keluarga dan kantor. Kontak darurat itu bukan penjamin utang Anda. Fungsinya hanya untuk membantu menghubungi saat Anda sulit dihubungi, bukan tempat penagih menumpahkan teror. Jadi kalau kondar Anda ditelepon, prinsipnya jelas. Mereka boleh tanya keberadaan Anda, tapi tidak boleh menagih, mengancam, atau mempermalukan. Instruksikan kondar untuk jawab singkat, lalu blokir jika mulai kasar. Sekarang strategi yang menyelamatkan muka mendahului narasi. Jangan tunggu sampai bos atau teman kantor menerima teror, lalu Anda baru panik. Buat pesan singkat yang sopan dan kirim ke beberapa orang kunci, keluarga inti, rekan kerja dekat, atau atasan yang Anda percaya. Intinya, saya sedang ada masalah keuangan. Jika ada pesan kasar mengatasnamakan saya, mohon abaikan dan blokir. Anda mengunci framing sebelum mereka menyebar cerita versi penagih. Soal ganti nomor. Ini bukan soal pengecut, ini soal menjaga kewarasan. Jika notifikasi ratusan kali sehari membuat Anda tidak bisa bekerja, ganti nomor WA bisa jadi langkah taktis. Tapi jangan menghilang total. Pastikan email tetap aktif untuk jalur resmi, simpan bukti komunikasi yang beradab, dan tetap punya satu kanal yang bisa Anda kontrol. Tujuannya bukan kabur, tujuannya memutus akses teror. Kalau pinjol ilegal mengancam sebar foto atau data, jangan merayu, jangan memohon. Balas dengan nada dingin dan singkat, jika Anda sebar data, itu pelanggaran UU ITE. Saya akan lapor polisi dan semua bukti sudah saya simpan. Tambahkan satu kalimat penutup yang membuat mereka menghitung rugi. Mulai saat itu, prioritas pembayaran ke aplikasi Anda saya nolkan. Anda bukan mengancam kosong, Anda menetapkan konsekuensi. Yang sering menghancurkan mental bukan tagihannya, tapi kebiasaan membaca sampah setiap jam. Anda tidak butuh membaca 200 chat makian untuk jadi orang bertanggung jawab. Buat aturan, buka pesan hanya seminggu sekali untuk cek total, dan bukti, selebihnya mute, arsipkan,
atau blokir. Energi Anda harus dipakai untuk cari uang dan merapikan rencana, bukan untuk jadi penonton teror. Setelah pertahanan digital ini, posisi Anda berubah. Anda tidak lagi mudah dipermalukan, tidak lagi mudah ditarik ke drama, dan kondar Anda juga aman. Sekarang pertanyaan paling penting muncul, uangnya dari mana, dan urutan bayar yang benar seperti apa. Kita masuk ke strategi cash flow dan exit strategi supaya utang berhenti jadi monster dan berubah jadi proyek pelunasan yang terukur. Kalimat pertama yang harus Anda tanam, jangan gali lubang tutup lubang. Jangan pinjam di aplikasi B untuk bayar aplikasi A. Ini bukan strategi, ini bunuh diri pelan-pelan. Anda mungkin merasa aman 1-2 hari, tapi bunga dan denda akan menumpuk, lalu jumlah aplikasi bertambah, lalu kepala Anda pecah. Lebih baik macet di sedikit tempat daripada hancur di banyak tempat. Sekarang kita atur prioritas hidup, bukan prioritas gengsi. Saat krisis, uang yang ada wajib menjaga 4 hal: makan, listrik, air, transport kerja, kesehatan. Itu fondasi supaya Anda tetap bisa kerja dan tetap hidup normal. Bayar pinjol bukan nomor 1. Kalau anak Anda kelaparan demi jaga skor kredit, itu keputusan yang tidak logis. Stabilkan dulu fondasi, baru bicara cicilan. Strategi berikutnya, cut loss. Setelah menunggak beberapa bulan, banyak pihak akan mulai realistis dan membuka ruang diskon pelunasan. Anda harus sabar dan taktis. Kumpulkan dana diam-diam, fokus target bayar pokok, bukan mengejar denda. Saat dana cukup, ajukan pelunasan dengan potongan secara tertulis. Posisi tawar selalu di tangan orang yang pegang uang, bukan yang cuma pegang rasa takut. Lakukan restrukturisasi lewat jalur resmi, bukan lewat WA penagih. Kirim permohonan keringanan ke email resmi layanan pelanggan, jelaskan kondisi, tawarkan skema yang masuk akal, dan minta konfirmasi tertulis. Jejak email ini adalah bukti itikat baik. Kalau suatu saat ada sengketa perdata, Anda bisa tunjukkan bahwa Anda kooperatif, bukan kabur, hanya cash flow Anda yang sedang sakit. Untuk mempercepat dana, jual aset non-produktif, bukan aset kerja. Jual barang hobi, gadget lama, koleksi, apapun yang tidak menghasilkan uang. Tapi pertahankan alat cari nafkah, motor untuk kerja, laptop untuk kerja, itu ayam petelur Anda. Jangan mengorbankan alat produksi demi 1 kali bayar, lalu besok Anda tidak punya cara untuk menghasilkan lagi. Terakhir, waspada jasa joki, gestun, atau hapus data galbay di media sosial. Itu ladang penipuan yang memanfaatkan orang panik. Data resmi tidak bisa dihapus dengan trik instan, dan gestun bisa menambah masalah baru. Anda butuh rencana, bukan sulap. Kalau Anda disiplin pada prioritas dokumentasi dan negosiasi resmi, Anda pelan-pelan keluar dengan kepala tetap tegak. Oke, kita bicara realita. Slik Anda mungkin merah untuk sementara, dan itu bukan akhir hidup. Anggap ini masa puasa kredit. Anda dipaksa hidup cash keras, dipaksa berhenti bergantung pada cicilan. Banyak orang justru mulai waras saat akses kredit tertutup, karena mereka akhirnya membangun kebiasaan menabung, mencatat, dan menahan impuls. Rasa kaget itu wajar, tapi jangan dramatisasi. Sekarang bagian yang lebih berat, maafkan diri sendiri. Kalau Anda terus menghukum diri, Anda akan sulit bergerak. Tatap cermin, akui Anda salah langkah, tapi jangan menyimpulkan Anda manusia gagal. Ini biaya sekolah yang mahal, dan tugas Anda adalah memastikan pelajaran ini tidak terulang. Harga diri bukan ditentukan oleh utang, tapi oleh cara Anda bangkit dan memperbaiki pola. Mulai hari ini, ubah energi takut menjadi energi produksi. Setiap menit Anda habiskan untuk scroll chat ancaman, itu menit yang dicuri dari peluang. Fokus utama adalah income. Cari tambahan yang halal dan cepat dieksekusi, ojol, jualan makanan kecil, dropship, freelance, atau kerja sampingan apapun yang realistis. Anda tidak butuh ide sempurna, Anda butuh gerak dan konsistensi. Buat komitmen yang bisa diukur. Tulis aturan baru Anda. Tidak boleh pinjam baru, tidak boleh bayar dengan panik,
dan setiap pemasukan ekstra ada porsi khusus untuk dana pelunasan. Kalau Anda tidak menuliskan aturan, Anda akan kembali tergoda saat teror datang. Sistem mengalahkan niat. Anda bangun pagar supaya emosi tidak bisa mengambil alih setir lagi. Sekarang saya ingin Anda berani bicara, bukan untuk drama, tapi untuk mengikat komitmen. Tulis di komentar, saya siap bangkit, agar Anda tidak merasa sendirian dan supaya algoritma mendorong video ini ke orang yang sedang panik seperti Anda. Komunitas itu penting, karena saat Anda lelah, Anda butuh pengingat bahwa banyak orang sedang berjuang dan bisa keluar. Di video berikutnya, kita akan masuk ke langkah paling praktis, ide usaha modal kecil yang bisa mempercepat pelunasan tanpa bikin Anda makin kepepet. Tapi hari ini, pegang satu kalimat, uang bisa dicari, utang bisa dirapikan, tapi ketenangan keluarga itu aset utama. Anda bukan buronan, Anda negosiator yang sedang menyusun comeback. Salam kaya finansial.